saya tidak sendirian, saya Long Jun Stamio bersama dengan seorang promotor muda yang punya visi yang luar biasa dan juga sekaligus pemilik bengkel Rotary Auto. Selamat malam Bung Ferdy Jensen. Selamat malam Bung LG. Apa kabar? Ya, selamat malam juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan juga nampaknya di sebelahnya lagi adalah seorang legenda tinju Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Chris the Dragon Jones. Selamat malam. Selamat malam LG, selamat malam juga pemirsa di rumah. Ya, nampaknya luar biasa sesuai dengan program kita yang bertajuk Bengkel Tinju. Tepatnya diselenggarakan di bengkel otomotif, tetapi ada ring tinju, makanya dinamakan Bengkel Tinju. Nampaknya sangat menarik. Tema ini bisa diangkat bengkel tinju. Nampaknya kita harus tanyakan langsung kepada promotor kita bagaimana lahirnya konsep bengkel tinju yang mungkin ini perdana di Indonesia. Ya, terima kasih Bung LG. Lahirnya bengkel tinju itu mungkin yang Bung LG dan Bung Chris tahu bahwa bisnis saya bergerak di bidang otomotif ini sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Dan saya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Chris yang dimana membanggakan Indonesia sebagai seorang legenda juara tinju yang mengharumkan nama Indonesia. Dari situlah kita berpikir bagaimana memberikan manfaat dari sisi bengkel. Akhirnya saya terinspirasi dari Bung Chris yang mengatakan bahwa kita bisa membuat partai pertandingan itu mulai dari bengkel. Dari situlah bengkel tinju lahir. Artinya dimanapun kita berada, untuk meningkatkan prestasi atlet atau petinju itu dapat dilakukan. Termasuk di dalam bengkel sendiri. Ini ide yang kreatif sekali. Bung Chris John, Ya. kira-kira harapan dari acara bengkel tinju ini? Ya tentunya harapan kita semua tentunya kita bisa menemukan calon-calon juara dunia lagi pengganti penerus saya ya. Maksudnya setelah saya selesai menjadi seorang atlet tinju, tentunya kita harapan kita tentunya tidak mau vakum untuk tidak ada juara-juara tinju dunia lagi dari Indonesia. Makanya saya juga sangat berterima kasih ya kepada promotor kita ya, Ko Ferry, akhirnya kita bisa kolaborasi ya, Ko Ferry bisa mengadakan pertandingan tinju walaupun di bengkel. Ternyata sebetulnya dimanapun kita itu sebenarnya yang penting kita ada niat, ada kemauan dan kita jalani itu ternyata bisa gitu ya. Tentunya ya harapan kita tuh semua kita bisa menemukan bakat-bakat itu, kita bisa mengarahkan ya. Dan mudah-mudahan mulai dari bengkel tinju ini kita bisa menemukan calon juara dunia dan lahir juara dunia. Bibit baru ya. Betul, dan Amin. tentunya kita juga butuh support dan dukungan dari teman-teman semua untuk bisa bisa menginformasikan bahwa kita ada acara ini sehingga ke depan pun kita akan lebih baik lagi untuk bersiapkan diri untuk bisa mengadakan pertandingan. Dan luar biasa juga pada saat pendaftaran peserta ini sudah banyak sekali, bahkan sampai beberapa episode ke depan sudah dinantikan. Dan juga tentunya harapan para insan tinju Indonesia juga melalui bengkel tinju ini seperti Bung Chris sampaikan, ini akan dikemas secara sportainment. Jadi inilah pertandingan debut tetapi diawasi oleh Badan Tinju Indonesia yaitu KTI. Dan juga dengan safety yang telah dijaga dan sudah diawasi juga bersama dengan legenda tinju Indonesia, Bung Chris John. Dan bagaimana dengan nampaknya program bengkel tinju ini dikemas secara menarik dan juga dengan macam-macam tema yang sungguh luar biasa. Seperti tema kita, jangan cuma ngomong doang, tunjukin di sini. Nah, ini Bung Ferry dan Bung Chris John kemarin sudah kita saksikan bersama pada saat timbang badan. Wah, itu terasa hangatnya para peserta yang sudah bersiap untuk menampilkan yang terbaik di program bengkel tinju kita. Ya, betul. Kalau yang saya lihat kemarin dari timbang badan ada beberapa petinju-petinju itu udah emosi dia. Iya. Ada yang mendorong, ada yang meludah bahkan Iya. itu. Wah, itu parah sekali itu. Dan ini nampaknya seru sekali ya, Ko Ferry dan juga Bung Chris John. Dan ini juga pada malam hari ini kita juga menempatkan 4 partai. Dan itu variatif, ada yang kelas berat yang dimana sangat jarang dipertandingkan di Indonesia. Dan juga semuanya debut. Semuanya mengaku sangat jago bertanding atau berfight. Tetapi siapa yang menang kita akan saksikan nanti. Ya tentunya akan sangat menarik sekali ya. Jadi memang partai kita memang debut ya, dan seperti kita lihat kemarin di saat timbang badan memang sudah seru sekali pokoknya.
Baik, Saksikan, tunggu nampaknya aja. Ya. ya di ring tinju sudah bersiap para peserta petinju kita. Baik, kita akan bergabung bersama dengan ring tinju, yaitu untuk ring announcer kita, Gindo Hutauruk. Silakan, Bung. Selamat malam hadirin. Malam ini kita akan menyaksikan pertandingan tinju The New Fighting Experience Bengkel Tinju dengan promotor tinju Ferry Jetsu. Di partai pertama kita akan menyaksikan dua petinju, yaitu di sudut merah Akbar dan lawannya Fatoni yang berada di sudut biru. Sebelum kedua petinju kita panggilkan ke atas ring, terlebih dahulu wasit Arega akan dibantu oleh Hakim A, Sulistio, Hakim B, Muse, Valentino, dan Hakim C, Gedi. Hadirin, dari sudut merah, petinju kelahiran Ciledug 25 April 1997 dan kini dilatih oleh pelatih Dimas, manajer Dimas dari Mandiri Boxing Camp Jakarta, Akbar. Lu kerja lu yang bener lu. Iya, Pak. Masuk baik dari tadi. Iya Pak, maaf Pak. Kerja yang bener lu. Iya Pak, maaf Pak. Lawannya dari sudut biru, petinju kelahiran Cilacap 23 Mei 1991 dengan pelatih Andri, manajer Andri. Hadirin, dari sudut biru, Cilalung Boxing Camp Jakarta, Fatoni. Lu ngapain? Main mulu. Ayo pulang. Aduh, iya. Hadirin, The New Fighting Experience Bengkel Tinju. Kepala belakang, perut bagian bawah, ya. Bermain sportif, toss block, salam, block. Oke, kembali ke sudut masing-masing. Hadirin, selamat menyaksikan. Box.
Kembali ke sudut netral. Ke sudut netral. Ya, ke sana. Oke. Nggak boleh mukul bagian kepala. Oke. Oke. Yuk. Box. Jalan atau di area yang mereka kuasai, tetapi mereka harus menunjukkan siapa yang terbaik. Dan wah, Bung Kris, segala pukulan dan strategi dilontarkan. Ya, Iya, nampaknya sangat seru sekali ya. Walaupun dua petir tinju ini dari awal sudah melancarkan ya banyak Betul. serangan dengan pukulan-pukulan panjang tentunya. itulah Bung Kris yang kita salut adalah nyali mereka berani fight. Betul, karena ini memang pengalaman pertama mereka ya, debut ya. Betul, debut. Dan ini mungkin pertama kali juga mereka merasakan pertandingan yang fair, 1 lawan 1, dan juga mereka harus memberikan pukulan-pukulan terbaik dengan segenap tenaga. Ya, Wah, saya lihat wow. Akbar yang di merah ini sangat agresif. Wah, dipukul. Wah, ini mungkin pengalaman perdana bagi mereka. Wah, nampaknya kelelahan juga Bung Kris. Kalau Bung Kris lihat bagaimana? Ya, mungkin memang ternyata ya kita harus mengatur emosi. Emosi, tempo pertandingan ya. Jadi sehingga kita bisa mengatur irama pertandingan gitu. Jadi nggak akan habis di awal gitu karena ini ada 3 ronde ya. Ya, betul sekali. Dan ini adalah 3 ronde dengan masing-masing 2 menit dan istirahat 1 menit. Wah, nampaknya mereka juga sedang melakukan strategi untuk mencoba masuk pukulan-pukulan. Oh, jab. Wah, uppercut. Wah, Ya. terlihat Akbar ini sangat agresif ya. Tapi luar biasa Bung Kris. Ini Ya. pada saat melihat, wah nampaknya sudah break. Waktu mereka untuk menarik nafas. Menarik istirahat. nafas, menarik nafas untuk mungkin minum ya. Ya, minum. Ini nampaknya ini sangat menarik karena ini adalah momen perdana mereka dan mereka merasakan langsung disiarkan live di Bengkel Tinju bersama Kris Indonesia dan juga Rotary Auto. Ya, sebetulnya mereka mungkin sudah pernah berlatih lama, Ya. cuma ya untuk kesempatan bisa bertanding ini memang yang mereka sangat kurang gitu. Dan mungkin mereka juga mengalami pengalaman pertama bertanding di atas ring tinju dengan peraturan resmi dan juga menggunakan head guard dan one on one. Ya pastinya itu saya kira sangat mereka sangat tegang sekali pastinya. Dan ronde 2. Kita lihat di ronde 2 ini apakah Akbar ini masih agresif seperti ronde 1? Ya. Ya, nampaknya masing-masing mulai mencoba yang terbaik. Pukulan-pukulan coba diarahkan. Wah, double cover. Ya, hampir mengenai. Wah, Akbar sangat agresif. Ya ternyata Tony lumayan dia mempunyai satu gerakan-gerakan untuk menghindari pukulan, body waving. Wah. Akbar ini terlihat sangat kalem sekali nih. Memang Bung Kris tidak mudah untuk bertinju secara layaknya seorang petinju di atas ring tinju. Betul, karena ini memang apalagi pengalaman pertama mereka benar-benar yang mungkin ya rasa tegang itu yang saya kira mereka yang harus ngontrol gitu. Ya. Dan ini kayaknya Dan sepertinya Akbar sudah nafasnya mulai mengatur nafas dan mulai ngap-ngap juga, tetapi tetap berusaha untuk mulai jab, mencoba masuk, mencoba uppercut. ya tadi Tony sih kelihatan tadi dari awal sudah menyerang dulu dan ini dia kayaknya kok agak mulai menurun staminanya nih. Oke. Box. Oke, lanjutkan. Ya. Akbar lebih banyak mengontrol pertandingan dan dia mungkin tahu juga dia harus memang mengontrol tempo permainan supaya tidak habis sebelum. Nampaknya mereka sudah kelelahan, Bung Kris ya? Ya. Ya, mencoba masuk. Ya. Ya, pukulan straight dari Akbar. Dan nampaknya mereka juga mengalami pukulan-pukulan, memukul dan dipukul dan disaksikan. Dan juga mereka harus mengatur nafas yang tidak mudah karena menjadi seorang atlet tetap nafas yang pertama, Bung Kris ya. Ya, selain skill juga memang utama juga ternyata memang kan stamina dan fisik yang baik. Ya. Udah Ya. break yang kedua ya. Ronde 2. Selesai. Nampaknya
angka mungkin imbang-imbang ya, atau sepertinya Akbar lebih agresif ya? Kurang lebih imbang, tapi kayaknya Akbar kok kayaknya fisiknya agak lumayan Oke. lebih Last round ya. Iya. Ya, ini ronde ketiga. Last round ya. Kalau lidah dikeluarkan artinya memerlukan oksigen lebih. Maka dari itu bengkel tinju. Iya. Ya, banyak mungkin Wow. yang agak kurang terarah sehingga membuat stamina juga Betul. ya hilang sia-sia gitu. Namun dengan adanya bengkel tinju ini mereka mengalami pengalaman yang baru dan mungkin setelah dari selesainya acara bengkel tinju mereka akan berlatih lebih serius Second out. dan juga akan Betul, dan berlatih secara biasanya teknis. Mereka emang Saya dengan lihat- mental Box. sih akan memperbaiki Ya. semua itu. Ronde ketiga telah dimulai. Saya lihat pukulan-pukulan Tony ini lebih banyak mengena ya. Tony ya. Tony cuma kayaknya kok dia setelah memukul tuh lebih dropnya lebih cepat habis. Iya. Iya. Ini sepertinya ronde terakhir ya. Ronde tiga. terakhir mereka akan habis-habisan karena ini Habis-habisan. dengan tidak ada KO paling nggak mereka mencoba untuk mendapatkan nilai-nilai pukulan bersih yang masuk, tapi mereka juga harus tetap berjaga supaya tidak terkena pukulan dan juga menghindar. Ya, wah, Wis, ya. ya, Wow. oh clinch, ya mencoba clinch tapi tidak diberikan. Break. Ya habis-habisan mencoba untuk terus memukul karena ronde terakhir. Betul, Tony tadi sudah memukul tapi dia lumayan dia ada gerakan-gerakan weaving untuk menghindari pukulan dari Akbar ya. Ya, Ya. nampaknya bensinnya sudah menipis ya Bung Chris. Koko Ferry melihat ini bagaimana ini? Kalau saya lihat di sini kayaknya masih perlu banyak latihan ya, karena ini seperti kayak masih Betul. kalang. Masuk, Stop. masuk, Netral. masuk. Netral. One. Ya, oh terhitung, dihitung. Kena pukulan, Ya, pukulan cukup bersih. telak ya. Oke. Ya, Tony Masih pukul masuk. cukup cekatan juga ternyata. Ya. Karena dia Karena, udah tahu Ya, telak sekali dia memang harus memberikan satu kesempatan untuk bisa ini. betul. Untuk memastikan Tapi ini apakah poin- petinju poin masih untuk Akbar kondisi ya? sehat. Ya. Ya, tadi mukul sepertinya Tony, yang biru Tony. Ya. Nah, Akbar merah yang mencoba untuk membalas pukulan. Wah, Tony enggak masuk lagi. lagi masuk. Netral. Sepertinya Satu. sudah agak Dua. males nih untuk Tiga. tangan di atas Ya, nih untuk beberapa detik menutup terakhir. wajah. Ya, 5 detik masih kuat. terakhir. Oke. Kita akan saksikan detik-detik terakhir apakah mereka akan menghabiskan seluruh energi mereka untuk mendapatkan poin-poin agar mendapatkan nilai. Ya, habis sudah. Habis sudah ronde terakhir. Sudut netral. Wow, mereka wah inilah. sangat sportif, Sangat Ya. sportif sekali inilah tinju Sangat sportif. ya. luar Sudut biasa. netral. Saat bertanding mereka yang Ambil rekatnya. baku pukul kan, yang berusaha untuk menjatuhkan lawan. Kelihatan. Dan Nampaknya secara poin ini yang warna biru Tony akan memenangkan ya. Bukan Sepertinya begitu Bung Chris? mungkin lebih unggul ya, unggul. Jadi lebih unggul karena pukulan bersih ya, ya, lebih banyak ya Bung dan- Chris ya. Dan yang merah tadi dihitung 2 kali kan? Iya, dihitung. Itu apa sih? Secara Jadi, nilai secara berkurang nilai ya. Dia berkurang. Tinju, Berkurang cukup banyak. Dan juga tadi Akbar nampaknya pada saat mukul juga sempat kena rope untuk menstabilkan posisi berdirinya pada saat ronde-ronde awal mencoba pukulan-pukulan yang masuk ke Tony. Dan sekarang nampaknya Dewan lihat. Juri Ya, kita lihat menilai. penilaian dari Dewan Juri. Lihat wajah mereka nampak sekali Kelelahan ya. dan juga mereka merasakan pengalaman baru melalui Akbar bengkel tinju. terlihat lesu ya. Ayo, Tony semangat. terlihat lebih semangat. Sepertinya ini. dia tahu sebenarnya untuk pertandingan kali ini sepertinya berat untuk dia bisa menangkan pertandingan. Oh ya, ini namanya Dewa Juri sedang memberikan penilaian dan juga sedang digabung nilainya dan juga akan sesaat lagi yang dibacakan oleh ring announcer kita. Dan siapa yang kira-kira akan memenangkan Tony pertandingan, terlihat lebih semangat ini. Tony atau Akbar? Karena Tony berumur 32 tahun dan juga Akbar 26 tahun. Mungkin masalah umur akan berpengaruh ya Bung Chris John ya, pada saat menjadi seorang petinju di atas ring tinju. Iya, tapi tidak satu-satunya usia itu ya. Dan memang bagaimana si petinju itu dalam berlatih persiapan dirinya. Tidak menurut banyak sekali bahwa yang berusia lebih tua bisa menang pertandingan. Ya. Selain mungkin juga ada poinnya yang sudah tua mungkin berusia lebih tua dia mempunyai pengalaman bertanding lebih banyak juga. Ya. Kemungkinan seperti itu. Dan ini
Yang pasti Baik, partai hadirin, pertama baru ini saja kita mereka saksikan semua bernyali. partai Ya, pertama antara petinju Akbar dari sudut merah dan lawannya Fatoni dari sudut biru. Dan inilah keputusan ketiga hakim. Hakim A 9-10, Hakim B 9-10, Hakim C 10-9, dan pertandingan dimenangkan dengan angka oleh petinju Fatoni. Untuk penyerahan medali, kami mintakan kepada promotor tinju Bapak Ferry Jensen untuk naik kategori. Dan akan didampingi oleh Bapak Chris The Dragon Joe. Medali akan diberikan secara estafet dari Chris The Dragon John kepada Ferry Jensen, kemudian memberikan kepada petinju dan juga kepada Akbar. Hadirin, medali kepada petinju pemenang pada malam ini akan diserahkan oleh promotor Ferry Jensen, Fatoni. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Chris John dan juga Bapak Ferry Jensen yang telah menyumbangkan piagam serta medali kepada kedua petinju. Hadirin, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan menyaksikan partai kedua, partai yang cukup menarik.